perjuangan karena COVID-19. Di Indonesia juga, tapi juga kita di sini. Di dalam keberadaan kita di Jakarta dan sekitarnya. Lebih khusus lagi, di sebentar lagi pergantian 2020 menjadi 2021. Kita anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, banyak menghadapi pergumulan tantangan. Tapi sebentar dulu, di tengah suasana seperti inilah, di tengah seperti kegelapan, kekelaman, kepiluan, kesedihan, dan berbagai hal sakit, penyakit, penderitaan bahkan, Yusuf dan Maria diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pasangan kudus. Kenapa pasangan kudus? Kita kembali ke gambar atau makna yang sudah sangat kita lihat dengan setiap Natal. Bagaimana ada Maria, ada Yusuf dipersatukan, tidak lewat jalan tol, tapi dengan keledai, jalan yang susah, ya. Dan kemudian mereka dapat lagi kesulitan karena tidak bisa mendapatkan tempat berteduh. Apalagi saatnya harus melahirkan persalinan itu. Coba, penderitaan tidak akan pernah berhenti. Kesakitan, tantangan, perjuangan, pergumulan tiada akan henti. Tapi cinta kasih Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita. Yesus lahir, Allah menjadi manusia. Coba lihat ayat 23. Buka lagi Alkitab, kembali ke bagian kita sekarang. Tadi yang kita coba sudah siapkan, buka pembatas Alkitabmu. Izinkan saya baca dulu sebentar dengan cepat, lalu saya mau Bapak Ibu Saudara nanti kita bareng-bareng bagian kedua kita baca dengan ketukan yang agak lebih pelan ya, supaya meresap. Izinkan saya baca dulu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari saja kita baca satu ayat ini, Matius 1:23, bersama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia, yang berarti Allah menyertai kita. Poin pertama, ini bagian dari dua hal, hanya dua hal, 2 poin saja, tapi kuat. Yang pertama, telah lahir siapa tadi? Immanuel. Mari katakan dalam hati dan pikiranmu sekarang juga, Immanuel. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara dan Anda semua dan kita semua, baik kita warga dari POU Kelapa Gading maupun simpatisan atau siapapun Anda, ya, di Jakarta, di luar Jakarta, di Indonesia, di luar Indonesia mungkin ada yang mengikuti ibadah kudus ini, ibadah Natal ini, katakan dengan lebih sungguh, Immanuel. Tapi persoalannya Allah menyertai kita, masihkah? Masihkah dinamakan Immanuel? Ini yang menjadi proses untuk kita memasuki Natal kita di 2020. Di tengah himpitan tadi, di tengah perjuangan pandemi kita tadi, hari ini, di tengah pergumulan sebagai gereja-gereja Tuhan, keluarga-keluarga Kristus, belum lagi dengan segala vaksin tadi, pengharapan kita untuk pandemi boleh segera usai. Belum lagi sempurna dengan pergumulan perjuangan pribadi, keluarga, dan segala sesuatu kerinduan kita, mimpi, cita-cita besok dan ke depan
Pertanyaan saya, pertanyaan kita semua yang harus kita jawab bareng-bareng. Masihkah dinamakan Immanuel? Masihkah ada hati, bibir rasional yang berkata dengan sungguh, Immanuel? Saya mau jawab dan saya mau ajak kita sekali lagi bilang, Immanuel. Yes, itu artinya ada, benar? Itu artinya dia terus ada. Dia demikian berkuasa untuk menyatakan bahwa Anda dan saya ada dalam rengkuhan dan pelukan kuasa kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti. Apapun yang berhubungan dengan Allah, apapun yang bersentuhan dan berhubungan dan bahkan keluar dari Tuhan Yesus Kristus, apapun yang bersentuhan dan berasal dan ada di dalam urapan Roh Kudus, itu nilainya, bentuknya, hakikinya sejati. Alfa sampai Omega. Selama-lamanya. Coba sekarang saya ajak kita buka Lukas. Mari buka Lukas 2 ayat 12. Ini bagian yang saya janjikan ibu, bapak, dan saudari-saudara tadi. Ayat yang menguatkan. Lukas 2 ayat 12. Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu. Dikatakan tanda. Bukan sekedar simbol itu, tapi arahan yang kuat dari Tuhan. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Jadi lihat, sebelum kita teruskan sedikit bagian terakhirnya. Kita tahu lampin Bapak Ibu Saudara. Benar? Lampin itu apa? Ya, kain yang membungkus bayi yang baru berpindah, beralih dari rahim ibu. Ya, rahim ibu itu adalah rahim kehidupan, kemudian berpindah, beralih dan lahir ke atas muka bumi. Membutuhkan sebuah pengkondisian kehangatan. Kehangatan akan cinta, kehangatan akan kasih. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita maknai sekarang, ayat yang diungkapkan oleh Allah melalui malaikatnya kepada para gembala, dikatakan kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus. Itu memaknai bahwa hari ini Anda dan saya sebagai keluarga-keluarga Kristen, pengikut-pengikut Tuhan, gerejanya, kita semua juga dibungkus. Selalu ada dalam kasih karunia-Nya, cintanya Allah. Dan terbaring. Terbaring di sana bukan kalah sama dengan salib itu. Terbaring di sana bukan pasif. Terbaring di sana menurut tafsiran dan juga hakiki biblika. Izinkan saya angkat. Terbaring adalah keberserahan penuh damai. Penuh damai. Saya berdoa ada damai yang menyertai cinta kasih Tuhan yang selalu, kasih karunia Tuhan yang sejati, Immanuel itu. Dan kita lay down di dalam cradle, di dalam palungan itu. Terbaring di dalam palungan. Coba lihat makna gambar ini saya temukan di internet. Keren abis, bagus banget. Kelihatannya simple, lucu ya. Mungkin kita anak-anak ya, sekolah minggu remaja pun dia langsung bilang, ih lucu gitu ya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, teman-teman muda, ini makna yang kuat bahwa hati Anda, hati saya, hati setiap keluarga dari umat jemaat PAUK Kelapa Gading, dan Anda semua sekali lagi yang ikut ibadah dan khotbah ini, Natal adalah hati kita. Apakah betul masih terus menjadi palungannya, cradle-nya, palungannya Tuhan Yesus Kristus lahir? Sekarang juga buang jerami-jerami kotor dari palungan hatimu. Buang. Jerami kesombongan, jerami keangkuhan, jerami kebencian, jerami permusuhan.
Ya, jerami berbagai ketakutan, takut bisa ada, tapi jangan hidup terus dengan ketakutanmu. Jerami hanya mementingkan diri sendiri, buang, terbukalah, hospitable, terbukalah untuk menerima perbedaan, bahkan perbedaan yang sangat tajam sekalipun. Khususnya di konteks Indonesia, yang belakangan ini juga kita ditantang untuk itu. Tentang berbeda agama, di dalam kehidupan kita yang bineka, tapi juga bangsa dan negara. Mari kita memiliki palungan yang boleh dilingkupi oleh kain lampinnya Immanuel. Cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan. Dan ini yang membuat kita akhirnya, ini yang kedua, ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, tidak membiarkan sendiri. Anda tidak akan sendirian, ya. Saya tidak akan sendirian. Setiap keluarga tidak akan ada yang sendirian, dan semuanya boleh kita dipakai untuk menjadi sahabat, teman, saudara bagi banyak orang. Lebih peduli, lebih berbagi. Satu lagi ayat di Lukas 2 tadi, ya, 14. Perhatikan ini. Lukas 2 ayat 14. Ini sangat terkenal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan apa? Ya, damai sejahtera. Damai sejahtera di mana? Di bumi. Di hati, pikiran, dan hidupmu. Di bumi di antara manusia, kuncinya, syaratnya, ya, standarnya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya mau kasih lihat gambar ini. Saya juga waktu buka-buka laptop, terus tentang Kelapa Gading, bagian Anda dan saya hari ini, saya bersyukur, ya, saya mohon izin, saya ada di ruangan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu sukacita bahagia dengan penuh kerinduan ada di ruangan ini. Indah sekali. Coba lihat hiasan yang ada di belakang saya, Ibu dan Bapak, yang sudah disiapkan oleh panitia. Bagus sekali. Ya. Natal 2020 POK Kelapa Gading. Saya mau mulai dulu dari subtema. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Jadi tidak ada yang bisa merasa sendiri lagi semenjak Natal ini. Ada link seperti online ini. Saya tarik dulu dan kita ajak dulu untuk melihat yang tema. Mari kita baca sama-sama, Ibu Bapak, ya, tema ini. 1, 2, 3. Mereka akan menamakan dia, Allah, siapa? Immanuel, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bawa kerinduan untuk pada satu waktu pengharapan kita beribadah lagi di sini. Di gedung gereja. Ya, seperti waktu-waktu yang kemarin itu. Untuk menjadi kekuatan kita saling peduli, saling mengasihi. Saya mau Anda setelah ibadah ini diberi hikmat. Mungkin Anda berpikir ada rancang-rancang bagaimana untuk lebih lagi saling kontak satu dengan yang lain. Saya yakin ada WA group, ya kan? Sekarang banyak WA group gereja, WA group wilayah, WA group sektor, WA group komisi, WA group pelayan-pelayan, WA group sekolah minggu, remaja, pemuda, bapak, ibu, dewasa, sampai dengan yang lansia dan seterusnya. Mari minta hikmat Tuhan. Apa yang saya bisa gunakan Tuhan dengan kecanggihan zaman ini, supaya orang lain juga tidak merasa sendirian. Juga tidak ada yang aku mengabaikan, seperti Tuhan tidak pernah mengabaikan aku untuk sendirian. Tuhan membawa terang. Dia terang itu.
Dia bintang itu katanya. Itu mengapa dia disebut Raja Damai. Karena hadir, karena ada, karena selalu untuk datang, karena tidak pernah membelakangi, karena tidak pernah membiarkan temannya yang sedang terkendala karena pekerjaan, karena kantornya sekarang lagi down, tidak pernah melupakan sahabat-sahabatnya yang mungkin di dalam keberadaan di sini juga ada yang terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Tidak membiarkan para ibu-ibu di dalam segala kekalutannya, kebingungannya, tapi sebagai ibu, tapi juga sebagai bapak dan sebagai orang tua saling menguatkan. Tidak membiarkan bapak-bapak yang menyatakan bahwa mengapa tidak ada lagi anggota keluarga yang peduli kepada saya. Saya bekerja keras, capek dan sebagainya. Banyak hal dalam pastoral penggembalaan saya alami yang seperti itu. Mari antar bapak boleh saling memberikan humor, semangat, antar ibu membawa sukacita, teman-teman muda juga demikian. Betul? Saya temukan gambar yang sangat bagus ini. Kalau tidak salah ini saat CD. Kalau saya tidak salah ingat dengan captionnya atau judulnya dan juga dari pakaiannya gitu ya. Dan lihat, perhatikan, itu semua memakai sesuai dengan protokol kesehatan. Sekarang kan kata kunci di mana-mana protokol kesehatan. Dan saya bersyukur, kita bersyukur, gereja ini juga mengikuti dengan ketat protokol kesehatan. Semuanya menjadi gereja yang menyelamatkan. Ayo, untuk apa? Selain kita boleh terus 3M, ini tugas saya sebagai rohaniawan, ini tugas kami sebagai pendeta ya Bapak Ibu. 3M, 4M, 5M, tahu? Mencuci tangan. Ini karena saya tadi lepas, memakai masker, nanti saya pakai lagi. Tapi juga menjaga jarak. Tapi juga Bapak Ibu, jangan hanya puas, ada yang puas jemaat bilang, apa pendeta saya sudah 3M, sudah aman lah. Saya mau tanya gimana makan Anda? Ya, kalau walaupun sudah pakai masker, menjaga jarak, betul? Lalu rajin mencuci tangan, tapi makannya tidak dijaga dengan makanan yang bergizi, ya sama juga. Benar? Karena imun itu ada dari energi gizi makanan itu. Dan MM yang lain, saya mau ajak dari mimbar yang kudus ini di Natal ini. Bapak Ibu, kalaupun nanti indah pada waktunya, tepat pada waktunya pandemi sudah berlalu. Dari dunia, dari Indonesia tercinta kita. Dari tempat di mana Anda bernomisili, lingkungan RT RW Anda, ya. Jangan lalai, teruskan gaya hidup untuk menyelamatkan orang lain. Dan dari hal-hal yang sederhana, lakukan untuk orang lain merasa tidak dibiarkan sendiri. Saya dipastori Bapak Ibu, ini bukan karena Lusindo saja, tapi mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau sekarang bahkan lebih lagi sudah melakukan bersama keluarga atau di rumah Anda. Tapi mudah-mudahan ini bisa juga salah satu inspirasi. Di pastori kami, di rumah kami, di Lebak Bulus, di dekat gereja GKJ Nehemia, itu di dapur belakang kami menemukan ada 2 keranjang bekas parcel. Lalu Tuhan memberikan hikmat. Di pusat minimarket perbelanjaan itu kan banyak yang promo-promo ya ibu dan bapak. Barang-barang, makanan, minuman, snack yang dijual berapa persen diskon, bahkan beli 1 dapat 2, ya kan? Nah,
snack-snack itu dan minuman itu kami beli lalu kami isi di dalam keranjang tadi. Untuk siapa? Ya, untuk Bapak Ibu ojek online, untuk Mas atau Mbak ojek online. Ada dua hal yang besar sekarang kita bersentuhan dalam hidup masa pandemi ini. Yang pertama adalah wifi, internet, benar. Dan yang kedua adalah ojek online, benar. Ojek online. Surat-surat gereja, surat-surat pelayanan, surat-surat pekerjaan untuk istri, tugas-tugas anak-anak kami, tugas-tugas sekolah, tugas-tugas les apalagi. Oh, banyak sekali. Kiriman-kiriman, apapun. Dan ketika mereka mengantar, Bapak Ibu, ini dia yang saya maksudkan. Dan saya rindu kita bisa mengembangkannya dan menemukan cara-cara yang sederhana lainnya. Ketika diantar oleh ojek online, Bapak atau Ibu, Mas, Mbak itu, monggo silakan diambil Pak, Bu, ya snack minumannya. Saudara, mayoritas mereka tidak langsung mengucapkan kata terima kasih. Dan memang bukan itu yang kita harapkan. Tapi dari wajahnya, wow, ada sukacita bahagia. Ada merasa dihargai dan dimanusiakan. Hal yang seperti ini menjadi kado Natal yang indah yang harus kita perjuangkan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melakukannya lebih sering, membagikan terang, ya seperti lilin, ya yang kita nyalakan, kita bagikan, ya kita lilin-lilin kecil itu, lilin besar itu siapa? Tuhan, Tuhan Yesus. Kita saling share, bagikan di kegelapan, di tengah peperangan, keadaan politik, sosial, budaya, keamanan, di tengah berbagai beragamnya kehidupan, agama, suku, bangsa, bahkan di tengah perjuangan ekonomi dan perjuangan kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu, ayo membawa terang bagi banyak orang sehingga tidak ada yang dibiarkan sendiri. Sekarang sebagai penutup, closing dari refleksi kita, saya mau Anda mendekat ke laptop Anda sekarang juga. Mari ya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang terhubung dengan ibadah online Natal yang indah ini, raih handphone Anda juga. Monggo silakan. Saya akan kasih waktu 1-2 menit saja untuk Anda menyusun seperti kalimat kata quotes, kata-kata yang berhikmat, kata-kata yang kuat, kalimat-kalimat yang sederhana tapi kuat. Ada dua hal saya bantu Bapak Ibu. 2S di masa pandemi ini, di Natal pandemi ini yang dibutuhkan. Apa itu Pak Pendeta? Yang S pertama adalah semangat, membagikan semangat. Dan S yang kedua adalah sukacita, men-share sukacita. Oke. Betapa sering sekarang ya soal-soal yang viral, chatting itu menjadi problem, betul? Masalah bentuknya. Sekarang kita mau ganti dengan jadi lebih indah, jadi bagus. Saya mau Anda memberi semangat. Saya mau Anda membagikan kado kata-kata kalimat yang membawa sukacita. Anda boleh ambil dari Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda ambil dari kata-kata dari ayat kita, tema kita, benar? Boleh. Atau dari bagian perikop Matius 1, atau dari bagian Alkitab firman Tuhan manapun, atau dari kristalisasi sabda firman Tuhan ini. Beri semangat, bagikan pesan Natal Anda. Kita nggak kirim kartu-kartu Natal mungkin. Sekarang kita buat kartu Natal dengan chatting, dengan komen, dengan seluruh pesan yang indah. 1 menit hingga 2 menit. Sekarang juga saya beri kesempatan untuk Anda menyiapkannya. Nanti saya akan minta untuk Anda boleh melakukan untuk mengirimkannya. Saya persilahkan.
Baik, kalau sudah, sekarang juga saya meminta Anda untuk mengetik di komen YouTube atau bagian link yang bisa Anda jangkau, atau juga bisa mengirimkan ke WA ya, di nomor yang boleh tersedia ini, di bagian yang sudah disediakan oleh panitia dan majelis ini, dan kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, silakan. Sekarang juga kirim tulisan dan kekuatan hikmat dari Tuhan untuk kita mau berkomitmen bahwa PAUK Kelapa Gading tidak membiarkan siapapun merasa sendirian, kesepian, lonely, ditinggalkan sendirian, dibelakangi, dilupakan. Tidak. Semua saling peduli, semua berbagi, semua boleh saling memberikan sukacita dan semangat. Kesempatan ini akan saya teruskan untuk sampai dengan selesai ibadah. Silahkan kalau masih ada yang mau mengirim. Bahkan setelah ibadah nanti ada acara, betul, oleh panitia untuk boleh melanjutkannya. Dan bagian kita saat ini adalah membawa kebahagiaan yang lebih indah lagi kepada banyak orang. Selamat Natal tahun 2020. Selamat menyongsong tahun yang baru juga. Berkat-berkat baru harus disertai tanggung jawab, pertanggungjawaban yang baru. Immanuel. Amin. Ya, selamat jumpa pemirsa TV